Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat wallahu a'lamu bimuradi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang orang-orang yang alim. Di dalam surat Az-Zumar ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? La yastawina abada. Tidak akan pernah sama, la fid dunya wa fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Apanya tidak sama? Keadaannya tidak sama. Ibadahnya tidak sama, duduknya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, tidurnya tidak sama. Jadi jangan samakan orang alim dengan orang yang bodoh, karena tidak akan pernah sama. Sebab apa? Orang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan tidur orang alim itu lebih ditakuti oleh iblis daripada salatnya orang yang bodoh. Yang mana disebutkan di dalam kitab Tanqiyul Qaul karangan Al-Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Fakihun wahidun mutawarri'un asaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wari'in. Yang artinya, seorang alim fikih, orang yang mengerti ilmu syariat, yang ahli wara, orang yang menjaga dirinya agar tidak makan makanan haram, itu lebih ditakuti oleh iblis, bahkan lebih membawa kerugian bagi iblis daripada 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya dan wara pula tapi ia bodoh. Bahkan ada kisah pada suatu hari ketika Rasulullah SAW hendak memasuki masjid, beliau melihat iblis berada di pintu masjid. Maka Rasul menegurnya, wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Setan menjawab, aku hendak masuk masjid dan ingin merusak salatnya orang itu, tapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur. Rasul bertanya, wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut terhadap orang yang sedang salat padahal ia lagi bermunajat kepada Allah? Iblis menjawab, orang yang sedang salat tersebut adalah orang yang bodoh, tidak tahu syarat hukumnya salat dan tidak bisa salat dengan khusyuk. Untuk merusak salatnya bagiku itu sangat mudah. Sedangkan orang yang sedang tidur adalah orang alim. Maka jika aku merusak salatnya orang bodoh itu, aku khawatir ia akan bangun dan mengajarkan kepada orang itu membetulkan salatnya. Jadi tidak pernah sama. Mereka orang alim itu melangkahkan kakinya kepada jalan yang diridhai Allah, terus memandang wajah mereka, mengingatkan kita kepada Allah, menyebut nama mereka, turun rahmat dari Allah, mengenang mereka kafarah dosa, tebusan bagi dosa-dosamu, yang mana disebutkan di dalam hadis Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus, mengingat para nabi ibadah, mengingat para solihin ibadah, mengingat para solihin kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Lihat bagaimana keagungan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Atau ada orang yang suka duduk di majelis ilmu dengan orang-orang yang tidak suka duduk di majelis ilmu, itu tidak sama keadaannya, meskipun itu anak kecil. Karena yang menjadikan seseorang mulia itu bukan umur, bukan harta, bukan pangkat, tetapi yang menjadikan seseorang yang mulia itu adalah amal, ilmu, akhlak. Karena Rasul tidak mewarisi harta, pangkat, jabatan, tapi yang diwarisi adalah ilmu. Dan yang mana dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Rasul bersabda, wa innal anbiya alam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilmi.
yang artinya dan bahwasanya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan kekayaan duniawi, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu beda, tidak sama, karena orang alim itu makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya pun ibadah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang berilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.